Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kita di renungan pagi. Semoga pagi ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima sabdanya, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Saudara, mari kita merendahkan diri untuk menerima sabdanya dari Efesus pasal 2 ayat 1-7 demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dan akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kehilangan cinta pertama. Saudara-saudaraku, jatuh cinta adalah titik di mana kita merasakan pengalaman yang pertama paling berkesan. Hal-hal kecil yang bikin bahagia itulah yang membuat memori ini terus melekat dan sulit terlupakan. Cinta yang paling tulus adalah cinta pertama, karena melakukannya dengan murni tanpa paksaan dan tanpa melihat status sosial bahkan penampilan. Saudara-saudara, cinta pertama atau kasih yang mula-mula disinggung dalam bagian ini kepada jemaat Efesus yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri melalui Yohanes. Pada waktu itu jemaat Efesus diperkirakan telah berdiri lebih dari 40 tahun ketika Yesus menyampaikan surat ini kepada Yohanes. Generasi saat itu tidak memiliki antusias yang sama seperti para pendahulu mereka pada masa pengabaran Injil mula-mula. Kristus memperkenalkan dirinya sebagai pemegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yaitu utusan atau pelayan Kristus yang sejati, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian ini. Hal ini berarti Kristus menguji dan mengetahui apa yang terjadi dalam setiap jemaat. Jemaat ini memang memiliki kelebihan yang dipuji Kristus, bahwa mereka pekerja keras dalam ketekunan. Mereka bertekun dalam segala penderitaan yang mereka alami. Mereka juga tetap aktif dalam kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Sangat tegas dalam hal pengajaran mereka, menguji rasul-rasul palsu dan mendapati kesesatan mereka. Mereka sangat sabar menderita karena nama Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 5. Dalam kesulitan dan penderitaan yang dialami itu, mereka tidak mengenal lelah. Jika keadaannya demikian mengagumkan, mengapa Kristus mencela mereka? Bukankah semua itu baik? Pekerja yang rajin, yang bertanggung jawab, yang tegas menolak ajaran palsu, sabar menderita sebagai umat-umat percaya. Sangat baik, bukan? Tapi mengapa Yesus justru mengecam kehidupan mereka? Dalam kesulitan dan penderitaan yang dialami itu mereka tidak mengenal lelah. Tapi mengapa Yesus mencela dan sungguh-sungguh mengagumkan keadaan mereka, bukan? Saudara, karena menurut Yesus, mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kelima pujian yang dinyatakan dalam teks bacaan kita pada pagi ini ternyata dilakukan bukan karena cinta kasih kepada Tuhan Yesus, tapi semata-mata hanya menjalankan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Saudara sekalian, itu berarti bahwa orang dapat saja melayani hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kegiatan, hanya sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi bukan karena ingin mewujudkan kasihnya kepada Kristus.
Saudara sekalian, apakah arti kasih yang semula? Mereka telah jatuh ke dalam perangkap melakukan kegiatan, tetapi meninggalkan pribadi kepada siapa kegiatan itu dilakukan. Mereka melupakan motivasi yang hakiki di dalam hidup orang percaya. Mengapa mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu? Mereka lupa bahwa karena Yesus dan untuk Dialah semua itu mereka kerjakan. Melayani pekerjaannya telah menjadi lebih penting daripada mengasihi dan memelihara hubungan pribadi dengannya. Orang dapat saja melayani saudara sekalian dalam segala aspek hidupnya. Mereka begitu rajin, mereka begitu berapi-api. Tetapi ternyata lewat pesan Kristus kepada jemaat Efesus pada pagi ini, kita diperlihatkan bahwa ternyata rajin melayani, rajin melakukan kegiatan-kegiatan agama, terus aktif di gereja tidaklah cukup untuk berkenan kepada Tuhan. Menurut jemaat Efesus, mereka telah menjalani segala tuntutan, kewajiban, dan tugas mereka sebagai umat Tuhan. Mungkin bagi mereka itu sudah memuaskan Tuhan. Mereka pikir dengan melakukan banyaknya kegiatan-kegiatan rohani akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mereka gagal paham. Mereka melupakan hal yang esensi dari tuntutan Tuhan di balik semuanya itu. Sebenarnya jika mereka mengikuti atau alur atau koridor yang Tuhan tetapkan bagi umat percaya, maka segala kewajiban dan tugas itu baru lengkap sempurna jika didasari oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Mengapa melakukan semuanya? Jawabnya karena ingin menyenangkan Tuhan sebagai ucapan syukur atas semua anugerah besar yang telah diterima di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika mereka mengikuti apa yang Tuhan mau, sesungguhnya mereka sedang melakukan kasih kepada Kristus. Antara cinta dan kasih, tindakan yang benar dan kesetiaan pada pengajaran yang benar harus berjalan seimbang dan harmoni dalam kehidupan umat Allah. Apakah kita masih memiliki cinta pertama kepada Yesus? Apakah ada kasih yang mula-mula di dalam hidup kita? Yaitu kasih yang pertama-tama muncul dengan sukacita untuk melakukan semua, memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, adakah cinta pertama kita masih terngiang-ngiang di dalam batin kita? Adakah cinta pertama kita kepada yang lain atau lebih daripada untuk Tuhan Yesus? Dikasih yang semangat berjari lelah, bertekun, ketat dalam pengajaran, sabar menderita bagi Tuhan. Tak ada gunanya jika kita tidak lakukan dengan motivasi cinta kasih seperti kasih yang mula-mula dalam kehidupan kita. Cinta yang selalu antusias, bersemangat, menyenangkan Kristus di dalam dunia ini melalui semua aktivitas yang dikerjakan. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dimanapun kita berada, melakukan banyak hal dengan tujuan supaya Kristus yang dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sabdamu pada pagi ini yang Engkau sudah nyatakan kepada jemaat Efesus. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kadang-kadang kami melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami ini hanya sebatas kewajiban, hanya sebatas tugas dan tanggung jawab, secara khusus pelayanan-pelayanan kepada rumah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami mengakui dan melakukan bahwa semua tugas dan yang kami lakukan ini hanyalah satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, pelayanan-pelayanan kami baik di gereja maupun di keluarga dan di masyarakat, sasarannya hanya satu, ya, supaya Engkau dikenal orang dan Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini, dan biarlah Roh-Mu yang terus berkarya di dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.